Kalau kemarin maksud hati weekend dengan melancong ke negeri Paman Sam itu untuk menyegarkan pikiran, memperoleh ide-ide segar. Tetapi justru ketika menjumpai peristiwa hukum di negeri Paman Sam itu justru membuat kening saya berkerut, karena bagaimana mungkin suatu negara adidaya yang tidak memiliki sebagaimana yang kita punya, yaitu pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu kok malah sok-sokan untuk mengadili seorang mantan presiden dan dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan 34 tuduhan kasus itu dinyatakan terbukti bersalah. Mr. Trump itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat. Nah, ya itu fakta hukum yang terjadi di negara yang tidak memiliki Pancasila, tidak memiliki pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin menurut Gusmus itu satu hal yang ironis dan lucu gitu ya. Nah, kemudian saya putuskan untuk balik lagi ke negeri plus 62 yang sesampai di Indonesia itu ternyata kening saya tambah berkerut mendengar desas-desus tentang rumah tangga yang ingin membeli gas melon, gas 3 kg itu harus menggunakan KTP. Kemudian ada desas-desus akan hilang pertalite dari pom-pom bensin yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kabarnya akan diganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi tidak ramah di kantong ya. Kemudian yang terakhir ini semakin membuat kening saya berkerut, yaitu kabarnya itu ormas-ormas itu boleh mengelola tambang. Ya ini bagaimana kalau misalnya saya ketemu dengan Bung Karno maupun Bung Hatta, kemudian mereka bertanya gimana rakyat Indonesia dalam menginterpretasikan pasal 33 itu bagaimana itu ya, saya kesulitan menjawab ya. Barangkali yang bisa menjawab ya Gusmus, karena Gusmus nanti bisa memformulasikan merangkai kata menjadi satu kesimpulan yang boleh jadi membuat para pendiri bangsa ya minimal jadi terhibur gitu ya. Nah, itu fakta-fakta yang ya tidak bisa tidak, ya itu yang kita hadapi sebagai satu bangsa besar yang bertekad untuk menyongsong Indonesia emas dengan keemasan itu berupa apa? Apakah kita menjadi bangsa yang besar yang mampu secara runtut menafsirkan pemikiran para pendiri bangsa, kemudian menerjemahkan dalam bentuk kebijakan atau seperti apa. Sementara ini saya menganggap hanya Gusmus yang bisa merumuskan itu. Salam konstitusi.